Halo semuanya, perkenalkan saya Binta Dewenta Tagalung dengan NIM 250201011239 dari kelas MJ236. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional untuk mata kuliah Estetika Humanisme yang diampu oleh Bapak Aditya Muhammad Maheswara Shum MSI. Kita akan mengenal apa itu Emotional Intelligence, apa saja komponennya, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional kita. Jadi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu Emotional Intelligence? Emotional Intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan menggunakan emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Emotional Intelligence bukan berarti kita harus selalu tenang atau tidak boleh marah dan sedih. Semua emosi itu normal ya, yang penting adalah bagaimana kita mengenali emosi tersebut dan memilih cara yang tepat untuk meresponnya. Kenapa Emotional Intelligence penting? Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional penting karena berpengaruh pada berbagai aspek dalam kehidupan. Pertama, dalam hubungan. Kecerdasan emosional membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat karena kita mampu memahami dan mengelola emosi dengan baik. Kemudian, dalam pengambilan keputusan, kita jadi tidak mudah terburu-buru karena emosi, sehingga bisa mempertimbangkan sesuatu dengan lebih tenang dan rasional. Dalam komunikasi, Emotional Intelligence membantu kita menyampaikan perasaan dengan baik sekaligus memahami perasaan orang lain. Emotional Intelligence juga berperan dalam mengelola stres sehingga kita tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi tekanan. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Dengan memahami emosi sendiri, kita jadi lebih mengenal diri kita, termasuk mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kekuatan, dan apa yang perlu kita perbaiki. Secara umum, Emotional Intelligence dapat dijelaskan melalui 5 komponen. Pertama adalah self-awareness, atau kemampuan mengenali emosi sendiri. Kedua, self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan respon. Ketiga, motivasi. Keempat, empati. Dan yang terakhir adalah social skills, atau kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kita rasakan. Misalnya, kita merasa marah, tetapi setelah dipikirkan, ternyata di balik kemarahan tersebut ada rasa kecewa dan takut. Dengan mengenali emosi secara tepat, kita akan lebih mudah menentukan tindakan yang sesuai. Kemudian ada self-regulation. Self-regulation bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi. Contohnya, ketika sedang marah, kita tidak harus langsung membalas atau membentak. Kita bisa mengambil waktu sebentar untuk menenangkan diri, kemudian memikirkan respon yang lebih tepat. Selanjutnya, motivation atau motivasi. Motivasi dalam Emotional Intelligence berkaitan dengan kemampuan mendorong diri sendiri untuk tetap berusaha. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak langsung menganggap diri kita tidak mampu, tetapi mencoba melihat apa yang bisa diperbaiki dan kembali berusaha. Lalu ada empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Empati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang tersebut. Kita hanya mencoba memahami apa yang mungkin sedang mereka rasakan sebelum memberikan penilaian. Komponen terakhir yaitu social skills. Social skills berkaitan dengan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah cara berkomunikasi ketika terjadi masalah. Daripada langsung menyalahkan orang lain, kita bisa menjelaskan perasaan kita dengan lebih tenang sehingga kemungkinan terjadinya konflik bisa lebih kecil. Kecerdasan emosional dalam kehidupan. Emotional Intelligence sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika tugas kuliah menumpuk, kita perlu mengatur stres. Kita berbeda pendapat dengan teman, kita perlu mendengarkan. Ketika mendapat kritik, kita juga perlu menahan diri agar tidak langsung bereaksi secara emosional. Kecerdasan emosional rendah dan tinggi. Perbedaan Emotional Intelligence dapat terlihat dari bagaimana seseorang merespon situasi yang sama. Misalnya, ketika mendapat kritik, seseorang bisa langsung marah, tetapi orang lain mungkin memilih mendengarkan dan mengambil bagian dari kritik tersebut sebagai bahan evaluasi. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Kemampuan ini bisa dilatih.
Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti kenali emosi sebelum bereaksi, beri waktu untuk menenangkan diri, dengarkan orang lain, jangan langsung berasumsi, belajar menerima kritik, pikirkan dampak dan tindakan, dan berlatih berkomunikasi dengan baik. You can control every situation, but you can control your response. Kesimpulannya, emotional intelligence bukan tentang menghilangkan emosi. Kita tetap boleh marah, sedih, kecewa, atau takut. Yang penting adalah kita mampu mengenali emosi tersebut, mengelolanya, dan memilih respon yang tepat. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Dari pembahasan tadi, kita bisa tahu bahwa emotional intelligence bukan berarti kita harus selalu bisa mengendalikan semua emosi atau nggak boleh merasa marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengenali apa yang sedang kita rasakan, memahami penyebabnya, mengelola respons kita, dan tetap bisa memahami perasaan orang lain. Karena pada akhirnya, kita memang nggak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita bisa belajar untuk mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri, lebih bijak dalam menghadapi emosi, dan tentunya membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Thank you for watching and see you in the next one. Bye-bye!